Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Belum lama ini saya mengadakan webinar tentang doa. Dan ada yang bertanya kepada saya, Romo, saya ini sudah berdoa terus. Tetapi kok sepertinya doa saya tidak dikabulkan. Sementara saya lihat teman saya tidak pernah berdoa. Tetapi sepertinya segala keinginannya terkabul, dia hidup bahagia. Bagaimana menurut pendapat Romo? Menurut pendapat saya, Tuhan selalu mengabulkan doa. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Kalau Tuhan mengatakan ya, kita minta sesuatu dan Tuhan mengatakan ya, maka Tuhan memberikannya, itu berarti doa kita baik. Dan itu juga pengabulan doa. Tapi kalau kita minta dan Tuhan mengatakan tidak, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Itu juga pengabulan doa. Doa yang tidak didengarkan dan tidak dikabulkan permohonan kita, itu juga pengabulan doa. Itu juga yang terbaik yang diberikan Tuhan. Kok bisa? Bisa saja, seringkali kita tuh tidak tahu apa yang kita minta. Bisa jadi yang kita minta itu ujung-ujungnya akan mencelakakan kita. Maka tidak dikabulkan. Nah, itu juga pengabulan doa. Contoh bacaan Injil hari ini. Tuhan Yesus baru saja mengajarkan bahwa anak manusia itu nanti akan ditangkap, dianiaya, disiksa, dihina, disalibkan, wafat di kayu salib. Gak lama kemudian istri dari Zebedeus, anak-anaknya itu murid Tuhan sendiri, datang kepadanya supaya yang satu boleh di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Kan tidak ngerti apa-apa itu. Dan Tuhan memang mengatakan begitu. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Untung Tuhannya tetap sabar. Tahukah bahwa yang kamu minta itu konsekuensinya adalah menderita? Bisakah kalian meminum cawan yang harus kuminum? Ikut menderita seperti saya, memikul salib. Dan mereka mengatakan, ya, kami siap. Dan Tuhan tetap mengatakan, masalah duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri bukan kewenangan saya. Jadi tetap tidak dikabulkan karena itu bukan kewenangan Tuhan Yesus, itu kewenangan Bapa. Bisa jadi kita minta, tetapi yang di luar kewenangan Tuhan Yesus. Kewenangan Allah Bapa. Dan itu berarti bahwa permintaan kita itu keliru. Dalam teks lain memang dikatakan bisa jadi permohonan kita, doa permohonan kita yang salah. Karena hanya untuk kepentingan kita sendiri. Karena itu kalau memohon dan tidak dikabulkan, tetap percaya. Bisa jadi itu permohonannya salah, diubah permohonannya. Lalu juga diubah doanya menjadi doa syukur. Karena sebetulnya kita tidak mengetahui. Paling tidak mengetahui gambar secara keseluruhannya. Karena itu kita harus rendah hati dan tetap percaya. Tetapi di luar itu semua harus ada iman bahwa doa kita selalu dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak didengarkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Seringkali jawaban tidak itu adalah pengabulan doa yang terbaik. Dan yang paling penting di belakang itu, tetap percaya. Dikabulkan atau tidak, kita tetap percaya. Karena pada dasarnya, inti doa itu bertujuan supaya kita makin bersatu dengan Tuhan. Itu intinya. Dan karena itu doanya bukan hanya permohonan, tapi juga pujian, syukur, pasrah. Tuhan Yesus juga berdoa pasrah loh. Ketika di Taman Getsemani, ya Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku,
Namun bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Pasrah. Dan ketika di atas kayu salib, Tuhan juga memasrahkan seluruh hidupnya kepada Bapa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Karena yang paling penting doa adalah kesatuan kita dengan Tuhan sendiri. Itu yang penting. Kalau yang kita minta menjauhkan kita dari Tuhan, pasti Tuhan tidak diberi, tidak memberikan. Dan persoalan yang lain adalah seringkali kita mau jalan pintas. Semuanya yang kita minta itu untuk mempermudah hidup kita. Intinya itu. Padahal seringkali kesulitan, tantangan, penderitaan itu berguna untuk kekuatan jiwa kita. Berguna untuk pengorbanan cinta kita. Cinta itu kalau disertai dengan pengorbanan menjadi cinta yang berkualitas. Kalau lagi senang-senang, bersuka cita, saling mencintai ya semua orang bisa. Tapi ketika sulit, menderita, penuh tantangan dan tetap mencintai, itu cintanya baru bermutu. Karena itu kita mesti belajar bahwa tidak segala-galanya yang mudah itu yang baik. Seringkali justru yang sulit itu yang membuat kita bertumbuh. Maka kalau doa tidak dikabulkan, jangan kecil hati, tetap percaya. Lalu mengubah perspektif kita, lebih dalam berefleksi. Oh bisa jadi ini rencana Tuhan yang ajaib supaya saya bertumbuh lebih kuat, lebih bijaksana. Dan lebih percaya kepada Tuhan. Dan lebih bersatu dengan Tuhan. Karena tujuan doa sekali lagi adalah kesatuan yang erat mesra dengan Tuhan. Dan kita tidak perlu segala-galanya harus mudah, tidak harus. Kadang-kadang justru yang sulit itu kita perlukan. Nah kalau demikian, maka kita bisa selalu bersyukur. Mengalami tantangan kesulitan, bersyukur juga kesempatan bertumbuh. Mengalami kemudahan, berkat, kegembiraan, apalagi. Dan karena itu hidup kita menjadi lebih menggembirakan. Di luar itu, sebetulnya segala-galanya sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Semuanya. Alam semesta ini cukup untuk setiap orang. Untuk semua orang. Cukup. Berlimpah-limpah malahan. Bukan hanya itu. Bahkan kita diberi pikiran untuk berpikir menemukan jalan keluar. Kita diberi intuisi, suara hati untuk menjadi lebih bijaksana. Kita diberi Roh Kudus supaya kita mempunyai kekuatan iman, mujizat yang berdasar pada kepercayaan. Semuanya sudah diberikan. Bahkan anaknya yang tunggal diberikan supaya kita tidak merasa sendirian. Supaya kita mempunyai kekuatan dan menemukan jalan. Karena Tuhanlah jalan kebenaran dan kehidupan. Semuanya sudah diberikan. Kalau sampai kita tidak cukup, kita akan terus tidak cukup dengan apapun juga. Dan memang benar, seringkali kita itu aneh. Yang kita butuhkan itu kedamaian, bahagia, sukacita. Yang semuanya ada di dalam, tapi kita carinya di luar. Ya nggak ada. Kebahagiaan itu tidak ada di luar, tetapi di dalam diri kita. Di dalam pikiran yang tenang, hati yang penuh syukur, di situ letaknya. Bukan di mobil, bukan di pesawat, bukan di status, bukan di jabatan, bukan. Tidak ada jabatan lalu ada labelnya bahagia. Kalau di jabatan itu bahagia. Enggak ada. Atau di mobil tulisannya damai sejahtera. Kalau masuk di mobil itu kita damai sejahtera. Enggak. Damai sejahtera, kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Pikiran kita yang tenang, hati kita yang penuh syukur, itu yang membawa damai sejahtera. Dan semuanya sudah diberikan. Kalau kita bisa mengatakan, menyadari dan mengalami bahwa cukup. Saya sudah cukup, segalanya sudah saya terima. Tinggal bersyukur dan berbuat baik. Maka kita bahagia, damai sejahtera. Tinggal berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Ajaibnya, justru ketika kita berbuat baik, kebahagiaan, kedamaian malah ditambahkan kepada kita. Dan itulah kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Yang lainnya ditambahkan kepadamu. Dan kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman dan pakaian. Tetapi masalah damai sejahtera, sukacita, hati yang penuh syukur, kelegaan,
Karena itu saudara-saudari terkasih, tetaplah berdoa supaya kita bisa mengenal isi hati Tuhan, makin satu dengan Tuhan, makin akrab dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan, apa yang membuat Tuhan bahagia dan membuat kita juga bahagia. Dan kemudian kita menyadari bahwa doa kita pasti dikabulkan, bahkan sebelum meminta, semuanya sudah diberikan. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.